Hari ini kita akan belajar satu firman di 1 Petrus pasal yang keempat sambil kita buka. Judulnya, hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir kita. Saya mendapat sebuah rema dari Roh Kudus untuk mempersiapkan hati kita itu dipakai Tuhan secara maksimal. Hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir kita, bukan berarti esok kita akan mati. Malah justru orang yang hidup begini itu panjang umur. Karena tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dan Tuhan akan tambahkan talenta. Tuhan gak akan biarkan hamba seperti ini menjadi sia-sia. Sebenarnya kita semuanya itu punya satu anugerah. Mungkin kita belum punya apa yang kita angankan, kita belum miliki apa yang kita dambakan. Tapi selama kita masih bernafas, jiwa kita di dalam raga, itu kasih karunia tak terhingga, sadari. The fact that we are alive, faktanya bahwa kita masih hidup, itu nggak boleh dianggap remeh oleh siapapun juga. Jangan dipandang murah. Hidup itu sebuah kesempatan dari Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan kita bukanlah teori belaka, Tuhan kita itu Immanuel, Allah beserta. Dan Tuhan siap kok, siap mengerjakan hari itu bersama dengan Anda dan saya. Kalau kita punya perspektif yang benar akan kehidupan, Yesus akan tunjukkan jalan. Jadi jangan biasa hidup ya. Jangan jadi biasa. Dan jangan juga hidup biasa. Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu setiap minggunya, itu akan ada suatu hari dalam kehidupan masing-masing kita. Senin sampai Minggu itu salah satu hari-hari itu tidak akan terulang lagi minggu depannya. Kita nggak pernah tahu sih, jam kehidupan kan diputar sekali saja, tak tahu kapan berhenti. Yang penting kita harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Kita baca dulu ayatnya di 1 Petrus tadi pasal 4 ayat 7 sampai 11. Kalau di Alkitab Indonesia kita, judulnya adalah Hidup Orang Kristen. Saya kasih judul, hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir kita, ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dimulai dari ayat 7. Karena itu kuasailah ayat 7 sekali lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang, jadi jangan gampang percaya dengan orang-orang yang memprediksi waktu kedatangannya, baik itu jam, waktu, hari maupun bulan. Nggak ada orang tahu, udah titik. Yesus sudah berkata, anak pun memilih tidak tahu, hanya Bapa yang mengetahui. Jadi sudah jangan coba kita untuk menebak. Tapi yang pasti ayat ini bukan hanya bicara tentang kedatangan Tuhan, bahwa kesudahan setiap kita itu sudah dekat, artinya kita semua itu, apapun status kita, apapun cerita hidup kita, setiap manusia itu sangat dekat dengan kesudahan. Kita itu lebih dekat dari kematian daripada yang kita kira. Sadarkah Anda? Hidup kita itu kalau kita bisa pasang stiker di dahi, akan ada tulisan fragile atau pecah belah. Tubuh kita, jiwa kita itu fana. Tapi roh kita itu kekal yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hiduplah setiap hari seolah hari terakhir. Pastikan bahwa iman kita berbuah. Karena itu sebelum imannya berbuah ada saran nih. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Saya sadari setiap hari hal pertama yang harus kita bangun, bahkan setiap pagi, pembukaan hari itu harusnya adalah mezbah doa. Kehidupan doa itu harus dibangun dengan sungguh-sungguh,
Karena tiap hari sangat mungkin kita bertemu dengan kekekalan. Kita kan nggak pernah tahu, mana ada sih orang yang rencana kalau Allah memanggilnya, kecuali kalau dapat sakit misalnya, sakit yang parah, lalu sudah bisa diprediksi, itu pun kan waktu jamnya kita nggak tahu. Yang pasti sehat atau sakit, semua orang tidak akan pernah menebak kapan hari dia akan bertemu dengan kekekalan. Karena itu jangan bangun sesuatu yang fana, itu nggak akan kita bawa. Tiap hari itu pastikan apapun yang Anda dan saya lakukan, itu ada nilai kekalnya. Dan dari semua yang kita bisa lakukan yang bernilai kekal, ada satu yang pasti kekal sifatnya, yaitu hidup doa. Biasanya sebagai pendeta nih, kalau saya lihat orang udah mau dipanggil Tuhan, misalkan di ranjangnya, itu mereka langsung sibuk sekali. Sibuk apa? Sibuk berdoa, menyapa yang Maha Kuasa. Tapi jangan jadi gadis yang bodoh, namun jadilah yang bijaksana. Ketika mempelai datang, dia punya pelita, tidak ada minyaknya. Pada saat itu mulai berdoa, ya sudah agak gimana. Mau doa itu pas sehat. Kalau mau beli minyak itu gadis bijaksana, jangan menjelang larut malam. Mumpung toko masih buka. Ya, misalkan tutup pukul 10 malam. Kalau mempelai datangnya nanti subuh-subuh, atau bahkan masih tengah malam, beli dulu. Banyak orang nggak ngerti ini, dia bangun semua yang sifatnya harta duniawi, atau dia bangun segala sesuatu yang hanya membawa dia sejauh reputasi duniawi. Dia nggak tahu bahwa ujung hidup itu kekekalan. Tapi yang dia bangun malah bukan komunikasi dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa ujung hidup demikian. Saya membuat satu keputusan sejak saya bertobat umur 18. Sebelum saya jadi pendeta, saya sudah bangun dulu hidup doa. Hidup doa itu adalah nafas hidup anak-anak Tuhan. Nafas hidup orang Kristen adalah doa kepada Tuhan Yesus. Dan kuasai dirimu dan jadilah tenang itu kenapa? Itu Tuhan ajari kita untuk memprioritaskan. Biasanya kalau kehidupan doa kita terganggu ya, aktivitas kita lainnya juga turut terganggu loh. Sadari nggak? Saya merasakan ini eksperimentasi, bukan eksperimentasi, ini pengalaman hidup saya. Jadi kalau kehidupan doa saya itu mulai agak terburu-buru misalnya, saya kurang disiplin atau bolong-bolong berkali-kali, banyak lubangnya lah saat teduh saya, itu biasanya nanti saya juga jadi orang kurang tenang ya. Waktu saya di dunia kerja, sehari-hari, responsibility tanggung jawab saya, atau melaksanakan semua duty atau tugas-tugas yang saya emban, itu rasa hati itu kayak lari-lari. Hati itu nggak pada tempatnya. Jadi ngomong sama orang pun nggak bisa selesaikan kalimat. Dan juga tidak ada ketenangan. Padahal 24 jam kita ya sama. Tapi 24 jam saya itu terasa tergesa-gesa, terbawa-bawa arus, terburu-buru. Kalau saya tidak punya kehidupan doa yang solid hari-hari ini. Jadi kurang bisa fokus. Misalkan kalau saya berkhotbah juga, nggak bisa, menurut saya sih, nggak bisa menaruh dalam kata-kata apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saya. Kayak rasanya itu nggak nyambung, semua kabel itu nggak connect. Nah itulah, orang berkata doa itu percuma lah ya, lebih baik kerja, lebih baik cari uang, lebih baik langsung lakukan ini itu supaya nanti tugasku semakin ringan. Salah malah. Doa itu memang sisihkan waktu. Kalau berikan yang terbaik, jangan yang sisa. Tuhan harus di tempat pertama. Waktu kita lakukan itu, kayaknya seperti seolah kita itu kehilangan waktu di depan. Tapi belakangnya itu jadi lancar. Mulus nggak tentu. Tapi jalan di belakangnya itu jadi penuh dengan penyertaan, penuh dengan kebajikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Itu beda loh. 24 jamnya sama. Tapi kalau saya sisakan waktu, bukan sisakan, saya berikan dulu waktu 1 jam di depan. 23 jam saya itu beda jalannya. Makanya di sini dikatakan kamu harus menguasai diri, jadi tenang, agar supaya bisa berdoa. Itu penting, itu step one. Kalau mau harinya itu maksimal, ya begitulah. Kalau mau minggunya maksimal, bulannya maksimal, bahkan tahunnya. Makanya saya nggak berani mulai tahun tanpa doa, akhiri tahun berdoa pula. Mulai hari, akhiri hari. Mulai minggu, akhiri minggu. Saya tidak menganggap minggu itu hari ke-7. Saya menganggap minggu saya itu hari ke-1. Saya buka minggu saya itu dengan hari Minggu beribadah. Itu saya buka. Makanya saya nggak berani absen.
Bukan karena saya pendeta. Saya pendeta itu kan nanti barusan. Dari dulu saya Kristen, pada waktu saya bertobat lahir baru umur 18, saya udah begitu. Saya udah begitu. Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ayat 7 ini interesting, saya mau tunjukkan ya. Kata berdoa di situ, kan kita baca Alkitab bahasa Indonesia ini terjemahan. Bahasa Yunaninya. Ada konotasi, kata doa itu bukan just prayer loh ya. Kata doa itu supaya kamu dapat seriously pray. Kata doa di sana adalah serious prayers. Pakai bahasa majemuk kalau bahasa Inggris ya, prayers bukan prayer. Ini adalah doa-doa yang serius. Watchful and serious prayers, itu arti kata berdoa di ayat 7. Doa yang waspada, buka mata. Jangan doa nanti kalau udah kepepet keadaan, kalau terpaksa. Jikalau membutuhkan. Doa di sini adalah watchful, mata terbuka sehingga tidak ada kejutan di depan. Karena Tuhan sudah investasikan sesuatu di dalam. Dan serious prayers berarti doa juga bisa asal-asalan. Kayaknya doa 1 jam, tapi isinya HP-an. Itu juga bisa. Kayaknya doa tapi muter-muter ini itu. Doa tapi pikirannya nggak bisa konsen. Doa tapi pikirannya melayang ke sana sini sana. Kayaknya doa di ruang doa nampaknya di dalam gereja. Badannya, tapi bukan pikirannya. Ada pula orang yang pas doa tidur. Saya sarankan ranjang lebih enak. Benar. Kalau kita memang berada di ruang doa. Kalau di kulkas dingin sekalian, mending di lemari, jikalau enggak. Serious prayers, doa harus sungguh-sungguh. Jadi kita juga bisa doa ya. Ada orang berkata, aku bisa doa kok sambil saya doaku apa itu bahasanya? Bisa disambil, bisa di apa? Itu ya. Bisa sambil lakukan apa? Ya saya mengerti. Saya nggak berkata doa itu harus fanatik gimana caranya, setiap orang sesuaikan ya. Tapi mau nggak mau, saya percaya ini berlaku untuk setiap kita. Kalau kita niat berdoa, pasti ada niat memberikan satu waktu yang kita memang korbankan hidup-hidup untuk doa. Pasti ada. Di samping itu baru, ya. Setelah itu, pokoknya di samping itu barulah ada doa yang bisa disambil. Saya juga lakukan itu kok, doa sambil kerja di kantor, doa sambil lakukan ini, doa sambil ini, bisa. Ya, kadang-kadang waktu tidur juga malam hari saya berbahasa roh di atas ranjang saya doa. Ya, saya anggap itu doa-doa bonus, doa-doa ekstra. Doa saya khusus itu pagi hari. Yang maksudnya doa serious prayers di sini bukan doa yang disambi. Ini doa yang dikhususkan, consecrated, set apart, dipisahkan, dinasarkan untuk Tuhan. Doa itu waktu itu seperti nasir untuk Tuhan. Itu maksudnya supaya kamu dapat berdoa. Ini bukan yang disambi. Hiduplah setiap hari dengan komitmen ini. Sorry, karena kita tidak tahu kapan, hari mana kita akan mati. Salah satu misteri adalah gini, saya nggak ngomong ini pesimis ya. Kayaknya kalau kita jalankan talenta, nggak mungkin lah Tuhan itu izinkan kita prematur. Tuhan yang tahu kapan, tapi Tuhan pasti penuhkan rencananya dalam diri kita. Jadi jangan takut mati. Tapi sungguhan, saya pikirkan, kira-kira nanti ya, kita itu kalau dipanggil angkanya, kalau Tuhan nggak datang, dalam waktu masa hidup kita sekarang, kalau Tuhan datangnya masih nanti, tapi kita yang duluan terpanggil, harimu hari apa ya? Senin? Selasa? Rabu? Kamis? Jumat? Sabtu, Minggu? Nggak jauh. 1 dari 7 hari ini, salah satu hari itu, angka kita dipanggil. Nomor kita dipanggil. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu nanti hariku apa. Makanya saya hargai tiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu harinya Tuhan. Karena saya nggak tahu kapan hari minggu depannya nggak diulang tuh hari dalam hidup saya. I need to pray every day. Every hour. Setiap jamku perlukan seperti lagu himnal itu. Jadi firman ini menghibur hati, sejuk di dada, bukan untuk menakuti. Firman ini perlu didengarkan, bukan orang ingin mendengarkan ini. Saya tidak menyampaikan apa yang telinga ingin dengar.
Tapi apa yang perlu didengarkan, saya rasa keluarga Anda pun mungkin gak akan tega ngomong begini. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa kekekalan pintunya lebih dekat dari yang kita kira. Ayat 8, oh haleluya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 8. Kalau kita harus doa sungguh-sungguh tiap hari, nggak kalah penting dari itu setelah kita keluar dari ruang doa kita adalah kita harus belajar mengasihi setiap orang di hidup kita dengan sungguh-sungguh pula. Dan dengan segenap hati. Tetapi yang terutama loh, Petrus berkata ini yang paling penting sebelum aktivitas lainnya, job deskripsi. Nomor 1 ini adalah tugas wahid nomor 1 Kristiani. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kita nggak tahu hari mana Tuhan memanggil kita. Dan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain dengan catatan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan hanya I love you, tapi kata I love you bisa dilanjutkan jika perlu dengan kalimat ini. I forgive you. I love you itu bukan titik dalam Tuhan. Aku cinta padamu itu ada koma. Harus siap diisi berikutnya. I forgive you. Aku ampuni kamu. Atau, please forgive me. Ampuni saya. Dua sisi sih. Gak pernah itu sepihak. Kasih menutupi banyak dosa. Maksudnya kalau kamu mengasihi itu, kasihlah sungguh-sungguh. Sampai be ready to forgive. Sampai siap untuk mengampuni. Itu berarti small to big offenses. Pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar. Baik itu mengampuni atau diampuni. Makanya itu kata I love you tidak bisa komplit. Karena kita ini manusia, orang berdosa. I love you itu koma. Kita juga harus siap. Bukan hanya berkata I forgive you. Atau please forgive me. Tapi kita juga harus siap untuk ngomong begini. I'm sorry. Selama kita masih bisa mati. Harus tercetus kalimat ini. Kepada seseorang, karena kita ini gak sempurna, kita pasti pernah melukai. Sengaja atau tidak sengaja. Selama kita masih bisa mati, kata I'm sorry jangan sampai sirna dari mulut Anda. Dan mulut saya. Karena kita butuh mengucapkan itu, tidak sembarang orang dikit-dikit sorry, tapi kepada orang yang perlu mendengarnya, kita harus mengumandangkannya. Hiduplah tiap hari mengasihi dengan cara ini. Dan jangan mendendam. Jangan rencanakan pembalasan. Kalau orang itu hidup setiap hari seolah-olah hari terakhirnya, dia nggak ada waktu untuk merancangkan balas dendam. Karena yang dia rancangkan hanyalah pahala di sorga. Saya nggak punya waktu untuk cari keadilan. Di hidup yang sementara ini, nggak tahu kapan jam kehidupan ini berhenti. Saya tidak punya waktu untuk mencari keadilan dari manusia. Waktu yang tersisa yang saya miliki, entah seberapa panjang atau pendeknya hanya Allah yang mengetahui, saya hanya punya waktu dan kesempatan untuk mencari pahala di sorga. Saya tidak mencari keadilan dari dunia, saya mencari pahala di sorga. Misalkan kalau hari ini adalah hari terakhir saya, nanti misalkan, masa mungkin saya bisa rencanakan balas dendam sama musuh saya minggu depan? No. Karena saya akan menghadap Tuhan, saya pastikan hari ini saya cari pahala saya di sorga. Sorry, gak ada waktu untuk musuhan. Itulah. Karena itu seperlunya aja, apapun yang Anda harus lakukan di hidup ini, pastikan visinya jelas. Tapi motivasi kita harus adalah kasih. Karena kita tahu kita akan suatu hari menghadap bos di atas. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 9 dan 10 ini mulai masuk pelayanan. Kayaknya kita ini disuruh untuk melayani sesama kita. Nampak sekali Tuhan itu punya panggilan sama atas Anda dan saya, yaitu agar hidup kita berguna. Berguna bagi kerajaannya, berguna bagi orang lain, berguna bagi keluarga, berguna pokoknya.
Dari antara semua kegunaan kita, ayat 9 dimulai dengan berilah tumpangan. Inilah pekerjaan hospitality. Hospitality itu bukan berarti harus kerja di hotel, restoran. Hospitality itu adalah orang yang hatinya itu suka melayani. Hospitable, itu sebuah kata sifat. Tapi di sini Petrus memberitahu, melayani itu nggak sweet-sweet saja. Melayani itu selalu ada manis pahitnya. Manisnya adalah kita bisa menggunakan talenta karunia kita. Pahitnya adalah melayani itu bisa sangat-sangat menjemukan dan juga bisa sangat mengganggu jadwal dan mengganggu agenda hidup kita. Dan juga bisa bahkan irritating itu apa ya, bisa sangat kalau terjadi kalau tidak mendapatkan sambutan, kalau bertepuk sebelah tangan tidak mendapat sambutan tangan satunya, melayani juga bisa menjadi sebuah tantangan. Melayani juga bisa menjadi sebuah alasan untuk bersungut-sungut. Karena itu Petrus berkata seperti ini, tiap hari itu selalu ada tantangannya. Jangan sungut. Meskipun orang responi atau tidak meresponi, orang membalas kebaikanmu atau orang tidak membalas kebaikan Anda, tetap layani, karena setiap harimu itu sudah memiliki panggilan dari Allah Bapa, agar kita itu menggunakan semua talenta dan karunia kita. Layani seorang yang lain karena kamu adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tidak tergantung dengan reaksi dan respon dunia. Kita melayani karena kita harus melayani. Melayani lebih dulu, lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Itulah sebabnya kita nggak boleh muntung, nggak boleh ngambek, kita nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Kita nggak boleh berkata, ya sudahlah, lu nggak mau ya nggak usah. No, apapun respon reaksi orang, hidup kita itu sudah punya panggilan. Pokoknya kalau kita hidup satu hari lagi, kita harus gunakan talenta dan karunia kita untuk membangun sesama kita. Nggak bisa nggak? Nuh coba. Nuh itu panggilannya gitu, bukan hanya sebagai petani. Tapi lewat keahliannya bertani, beternak, Tuhan kasih dia zoo, kasih dia kebun binatang di dalam bahtera. Dia bangun berapa ratus tahun itu bahtera itu. Ada yang respon? Nggak ada. Hanya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Sisanya semuanya adalah singa, serangga, reptil. Nggak ada yang meresponi. Tetap Nuh setia beritakan Injil. Waktu altar call tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada yang maju. Kita itu sudah dikurung dengan begitu indahnya. Kita sudah terpanggil, terpilih menjadi pengurus kasih karunia Allah. So don't care, gak peduli. Apa reaksi orang, apakah pohon arah itu ada buahnya. Pohon anggur, apakah ada buahnya. Pohon arah, apakah berbunga. Bagianku adalah Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan bagian saya. Kasih karuniaku itulah tanggung jawabku pada sorga. Aku harus memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, ayat 11, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau Tuhan kasih aku mulut, mulutku adalah untuk membangun sesamaku. Kalau Tuhan kasih aku jari, zaman sekarang ini ya, bicara itu nggak tentu hanya dengan mulut loh. Zaman sosial media, bicara itu juga dengan jari. Pastikan bukan hanya kalimat kita, tapi pernyataan-pernyataan kita itu menyenangkan Tuhan. Kalau ada orang berbicara, ya, pastikan sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau punya HP, pastikan jadi berkat untuk orang. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kalau kamu melayani, kata Alkitab, layani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sudah, kalau kita itu diberi kesempatan sama Tuhan tuh, jangan pikir 2 kali. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau itu adalah posisi kita yang sah untuk melakukan itu, do your best and nothing less. Lakukan yang terbaik, jangan kurang dari itu. Mengapa? Karena orang yang bisa melayani harus melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dengan kata lain, kalau kamu mau melayani, firman ini bilang begini, layani dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Kalau kita itu punya karunia, curahkan semua. Tiap hari itu
bensin kita harus dikosongkan. Banyak orang itu bejananya masih penuh. Pada waktu malam sebelum tidur, dia sebagai hamba yang jahat menyembunyikan talenta di bawah tanah. Apapun alasannya, takut atau ragu dan bimbang. Tapi di mata Tuhan, dia adalah hamba yang jahat, tidak bertanggung jawab atas kasih karunia-Nya. Setiap hari kita harus punya pikiran gini, apapun talenta dan karuniaku, harus keluar semua hari ini. Sepanjang selama Tuhan membuka kesempatan, aku harus mencurahkan semua. Bukan hanya karunia yang sifatnya spiritual, tapi talenta-talenta yang sifatnya alamiah. Pokoknya kalau Tuhan buka pintu, kasih saya kesempatan, saya harus curahkan semua. Saya punya goal tiap hari, atau tiap malam waktu saya tidur, saya punya goal. Hari ini, apakah semua talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya, sewaktu kesempatan diberikan, apakah sudah saya curahkan semuanya? Saya tiap pagi duduk di kaki Yesus, tiap pagi mencari wajah Tuhan itu sebagai bencana hampa lagi. Saya diisi itu fresh tiap pagi. Kita isi bensin berapa lama sekali, mungkin berapa hari sekali, atau bahkan 1 minggu kalau nggak keluar kota atau pergi jauh. Tapi kalau bejana kita, bensin rohani kita harus diisi tiap pagi itu kosong lagi, dipenuhi dari awal. Karena itu setiap hari jangan hemat. Kalau Anda menyembah, sembah Tuhan. Kalau Anda melayani orang, layani orang. Kalau tolong orang sungguh-sungguh. Kalau kerja, kerja beneran. Dan ini berlaku untuk kita dalam dunia kerja, di rumah, di gereja. Kalau melayani itu jangan tanggung, jangan hemat. Jangan ilmunya ditahan. Kalau kita bisa ajari orang untuk jadi lebih baik daripada kita, ajari. Kalau saya dikasih kesempatan bicara dengan para pengkhotbah, sekalipun saya punya khotbah tetap tidak sempurna. Oh jauh. Saya masih harus banyak belajar sama. Tapi kalau dengan yang junior-junior, kalau saya dikasih kesempatan bicara sama mereka, saya akan curahkan semua yang saya tahu. Supaya kalau bisa 10 tahun saya itu dibalap atau sama mereka dalam waktu 10 hari. Kalau mau nolong orang jangan tanggung. Kalau mau ngajarin orang juga jangan tanggung. Kalau mau belajar juga jangan tanggung. Apapun karunia dan talentamu hari ini, kalau Tuhan buka pintu, curahkan semua. Kosongi bejanamu. Besok pagi minta yang baru sama Tuhan, minta diisi lagi oleh Roh Kudus. Itu maksudnya dengan segenap kekuatan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, sebab Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada 3 rangkuman hari ini. 3 poin seperti biasa saya beri. Hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir kita. Ini 3 peran kita. 1, tuliskan. Setiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh. Serious prayers. Oke? Setiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh. 2, setiap hari mengasihi dengan segenap hati. Oke? 3, setiap hari memakai semua talenta dan karunia. By the way, yang nomor 3, nggak bisa semua talenta karunia dipakai setiap hari, tergantung kesempatan yang diberikan. Tergantung kesempatan. Kalau saya bisa memberi nasihat sama orang, tapi orangnya nggak mau dinasihati, ya sudah. Kan bukan saya yang sembunyikan talenta, tapi talenta itu nggak kepake, karena saya tawarkan, nggak bisa. Tapi kalau sampai dibuka, jangan Anda dan saya jadi pecundang lalu kita berkata malu, jangan. Kita tahu kebenaran, orang itu salah misalkan. Kita punya kuncinya, kita tahu rahasianya, orang itu masih mencari. Demi malu, karena sungkan lah, gimana lah, takut inilah, takut nanti ditolak orang lah, nanti dianggap fanatik lah, atau apalah alasannya. Atau takut nanti akhirnya merusak hubungan lah kalau saya menegur dia, memberikan masukan. Nggak boleh dong. Kalau Tuhan sudah buka pintu, kita nggak pakai talenta kita, itu berarti kita sembunyikan di bawah tanah. Saya jadi orang sama Tuhan itu begini. Pokoknya hari ini Tuhan, take it all. Take it all. Saya curahkan semuanya. Kalau saya curahkan air gitu, dari bejana saya akan curahkan semuanya. Itulah sebabnya saya tidak akan kekurangan apa-apa. Tiap pagi saya diisi. Jangan isi bensinnya sama Yesus, sama Tuhan itu setiap minggu ya. Setiap bulan, tiap hari kosongkan, Tuhan akan isi baru. Haleluya. Semoga hidup Anda dan hidup kita semua semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan lewat lagu ini. Kita nyanyikan bersama. Kita menghampiri sekali lagi tata Allah dan kita berkata, Lord Tuhan, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Ku persembahkan hidupku,
semua penyesalan kebanggaanku, pakailah Tuhan hari-hari ke depan.